Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan eh, tugas akhir evaluasi pembelajaran tari. Yang dimana yang beranggotakan pertama Muhammad Fajri Ramadan, Safira Putri Andini, Syahda Dewi Pawidianto, Nanda Afianti, dan Aris Setiawan. Di sini kami akan membahas tentang 9 pertanyaan yang dijelaskan oleh Arif kepada Arif, disilahkan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah guru melaksanakan asesmen sumatif dan formatif? Jawabannya ya, karena guru melaksanakan asesmen sumatif dan formatif. Untuk pertanyaan kedua yaitu, kapan saja guru melaksanakan asesmen sumatif dan formatif? Jawabannya yaitu asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran, sedangkan asesmen formatif dilakukan pada proses pembelajaran. Yang ketiga, apakah guru melakukan hasil asesmen data kualitatif dan data kuantitatif? Jawabannya ya, karena pada modul di atas terdapat penilaian kualitatif, contohnya memuaskan, baik, cukup, dan kurang, dan penilaian kuantitatif yang menggunakan angka dan dalam penilaiannya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Arif. Selanjutnya bacaan jawaban dibacakan oleh Syahda kepada Syahda, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu nomor 4. Maaf, nomor 4. Jelaskanlah rubrik tujuan pembelajaran untuk kelas 7, 8, 9, 10, 11 pada pelajaran seni budaya atau seni tari. Jawabannya, peserta didik mampu menguasai dan menarikan materi tari kreasi atau tari dinding badinding. Yang kelima, jelaskanlah hasil asesmen tujuan pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya atau seni tari. Jawabannya, siswa dapat menjawab setiap pertanyaan pada kegiatan pembelajaran dengan cermat dan melalui proses menganalisis, dan siswa dapat kreatif dalam membuat tugas gerak tari secara sederhana melalui sumber dan media. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Syahda. Yang selanjutnya dibacakan oleh Safira Putri Andini kepada Vira, disilahkan. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskanlah proses pengelolaan tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir dengan data kualitatif dan kuantitatif. Jawabannya, dalam modul di atas, pengelolaan TP menjadi nilai akhir yaitu keterangan atau kualitatif dan berupa nilai atau angka yang disebut data kualitatif. Pertanyaan ketujuh, jelaskanlah asesmen formatif dengan teknik observasi untuk satu tujuan pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya atau seni tari. Jawabannya, kriteria penilaian pencapaian profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Pertama ada kolom nama peserta didik. Yang kedua ada kolom beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada kolom bernalar kritis dan kreatif dengan keterangan A sama dengan jika 4 indikator terlihat, B sama dengan jika 3 indikator terlihat, C jika 2 indikator terlihat, dan D jika 1 indikator terlihat. Pertama, profil pelajar Pancasila yang diharapkan.
1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Indikator penilaian sikapnya. Pertama, berdoa dengan sikap tenang dan tertib. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama ketika guru memberikan instruksi. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran dengan jujur dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, menyadari pentingnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam segala upaya penciptaan gerak tari tradisional. Yang kedua, yaitu bernalar kritis. Indikator penilaiannya, pertama, mampu memahami penjelasan tentang tari kreasi. Yang kedua, menarikan tari kreasi dengan baik. Yang ketiga, kreatif. Indikator penilaian sikapnya, pertama, semangat dan percaya diri mengikuti praktikum. Yang kedua, tidak mencontek hasil karya teman lain. Yang ketiga, kreatif dalam pembuatan tugas dan tidak mencontek hasil karya orang lain pada saat pembelajaran berlangsung. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vira. Selanjutnya pembacaan jawaban yang dibacakan oleh Nanda. Kepada Nanda, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 8. Jelaskanlah pengolahan nilai rapor siswa dengan data kuantitatif untuk mata pelajaran seni budaya khususnya seni tari. Jawabannya, mengolah data kualitatif berfokus pada asesmen formatif yang bersifat kualitatif dan ditujukan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran dan menyusun deskripsi capaian kompetensi. Pengolahan nilai rapor siswa dengan data kuantitatif untuk mata pelajaran seni budaya melibatkan konversi penilaian berupa deskripsi atau kualitatif menjadi nilai numerik atau kuantitatif. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam mengolah nilai rapor seni budaya dengan pendekatan kuantitatif. Yang pertama, pengukuran kinerja. Tentukan kriteria atau standar penilaian untuk mata pelajaran seni budaya. Kriteria ini dapat mencakup aspek-aspek seperti keterampilan teknis, kreativitas, pemahaman konsep seni, dan partisipasi siswa. Penetapan bobot nilai. Atur bobot atau nilai relatif untuk setiap kriteria atau aspek penilaian. Misalnya, keterampilan teknis dapat diberi bobot lebih tinggi daripada aspek partisipasi. Yang kedua, pengumpulan data. Dapatkan data atau informasi mengenai kinerja siswa untuk setiap kriteria penilaian. Data ini dapat berupa hasil tes, proyek seni, atau penilaian berbasis portofolio. Yang ketiga, konversi ke nilai numerik. Tentukan skala nilai numerik yang akan digunakan, misalnya skala 1 sampai 100 atau A sampai F. Selanjutnya, konversikan hasil penilaian kualitatif menjadi nilai numerik sesuai skala yang ditetapkan. Selanjutnya, perhitungan nilai akhir. Hitung nilai akhir siswa dengan menggunakan bobot yang telah ditentukan. Misalnya, jika keterampilan teknis memiliki bobot 40%, partisipasi 30%, dan pemahaman konsep seni 30%. Hitung nilai akhir dengan rumus yang sesuai. Selanjutnya, penyusunan rapor. Susun rapor siswa dengan mencantumkan nilai numerik untuk setiap aspek penilaian. Berikan komentar atau deskripsi tambahan jika diperlukan untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang kinerja siswa. Selanjutnya, feedback. Sediakan feedback konstruktif kepada siswa dan opsi ini untuk area yang perlu diperbaiki. Yang terakhir, nilai secara periodik dan gunakan informasi seni budaya jika diperlukan. Aktivitas proses pembelajaran dan penilaian. Lalu dapat sepenuhnya mencerminkan artistik siswa dalam seni budaya. Oleh karena itu, dapat juga diberikan ruang untuk penilaian kualitatif atau deskripsi tambahan guna memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan seni siswa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9, jelaskanlah nilai rapor siswa untuk mata pelajaran seni budaya khususnya seni tari. Jawabannya yang pertama, partisipasi dan keaktifan. Nilai dapat mencakup tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan seni tari, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Keaktifan dalam latihan, pertunjukan, atau proyek-proyek seni tari juga dapat dinilai. Yang kedua, teknik dan keterampilan tari. Penilaian teknik dan keterampilan tari mencakup kemampuan siswa dalam menjalankan gerakan-gerakan tari dengan benar. Ini dapat mencakup postur tubuh, koordinasi gerakan. Yang ketiga, kreativitas dan ekspresi seni.
Aspek kreativitas menilai kemampuan siswa dalam menciptakan gerakan tari baru atau memberikan interpretasi pribadi terhadap koreografi yang ada. Ekspresi seni juga mencakup kemampuan siswa untuk menyampaikan emosi dan makna melalui gerakan tari. Yang keempat, pemahaman konsep seni tari. Penilaian terhadap pemahaman konsep seni tari melibatkan pemahaman siswa terhadap sejarah tari, budaya di balik suatu tarian, dan unsur-unsur seni yang terlibat dalam pertunjukan tari. Yang kelima, prestasi dalam pertunjukan. Siswa dapat dinilai berdasarkan penampilan mereka dalam pertunjukan seni tari. Ini mencakup aspek teknis, kreativitas, dan ekspresi seni selama pertunjukan. Yang keenam, kerjasama dan kolaborasi. Seni tari sering melibatkan kerjasama dan kolaborasi antara siswa. Penilaian dapat mencakup kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide, dan berkontribusi pada keseluruhan pertunjukan. Yang ketujuh, proyek seni tari. Jika ada proyek seni tari yang diberikan, penilaian dapat mencakup perencanaan, eksekusi, dan presentasi proyek tersebut. Ini dapat termasuk tugas seperti membuat koreografi atau menginterpretasikan lagu tertentu dalam bentuk tarian. Yang kedelapan, refleksi dan peningkatan diri. Siswa dapat dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk merefleksikan kinerja mereka, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam seni tari. Penting untuk mencatat bahwa penilaian dalam seni budaya termasuk seni tari seringkali bersifat holistik dan mencakup berbagai aspek baik kualitatif maupun kuantitatif. Selain nilai numerik, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan seni siswa juga penting untuk memotivasi mereka dalam belajar seni tari. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nanda. Selanjutnya pembacaan jawaban bagian B dibacakan oleh saya. Selanjutnya, bandingkan pelaksanaan asesmen yang dilakukan guru dengan panduan asesmen yang telah dibagikan saat perkuliahan. Apakah sudah sesuai panduan atau ada pengembangan atau bagaimana? Berikan komentar Anda tentang hal itu. Baiklah jawabannya. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Periksa apakah asesmen yang dilakukan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program studi. Panduan asesmen seharusnya mencakup kriteria-kriteria yang jelas terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ketepatan instrumen asesmen. Evaluasi instrumen asesmen yang digunakan oleh guru apakah sesuai dengan panduan asesmen yang diberikan. Pastikan instrumen tersebut dapat mengukur dengan akurat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan. Yang ketiga, konsistensi dan keseragaman. Tinjau apakah pelaksanaan asesmen oleh guru konsisten dan seragam sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Konsistensi dalam memberikan penilaian dapat meningkatkan keadilan dan validitas asesmen. Yang keempat, format dan metode asesmen. Bandingkan format dan metode asesmen yang digunakan guru dengan panduan asesmen. Pastikan bahwa metode tersebut sesuai dengan sifat materi pembelajaran dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang pencapaian siswa. Yang kelima, umpan balik dan evaluasi. Periksa apakah guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa berdasarkan panduan asesmen. Umpan balik seharusnya mendukung perkembangan siswa dan memberikan arah bagi perbaikan. Yang terakhir, inklusivitas dan keadilan. Pastikan bahwa pelaksanaan asesmen memperhatikan inklusivitas dan keadilan, memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka. Jika ada ketidaksesuaian atau pengembangan yang dianggap perlu, dapat dipertimbangkan untuk memberikan umpan balik kepada guru atau pihak yang bertanggung jawab. Proses evaluasi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas asesmen dan pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya ini berupa daftar hadir siswa yang ada di SMP 18 Padang. Daftar nilai keterampilan dan daftar nilai tugas, serta daftar nilai pengetahuan. Baiklah, hanya sekian diskusi kelompok 2. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.